kita Pertama, kalau dia memang orang kaya dan bau, berarti memang udah lu kurang ajar aja gitu. Iya, kalau ada 100 orang yang komen gitu, kalian yang buat. Nangis. Di Shopee keranjang kuning. Oren. Oh, oren. Kurang lebih sama. Kuning-kuning lah. di Shopee. Anak Shopee. Shopee ya. Iya. Mungkin balik lagi nih. Tadi I dengar hal menarik dari Korean bahwa kita kita itu kalau dalam hubungan kita nggak boleh toleran pada red flag. Nah, apakah benar itu benar-benar harus kayak tadi kan disebut juga kalau red flag itu subjektif nih. Mungkin apa yang dia bilang red flag di saya, misalnya saya cuma bau gitu. Kayak dia langsung, enggak, lu Itu- bau banget. Kayak itu red flags enggak sih? Itu kayak biasa aja sih. Bau badan itu bukan red flag. Tapi Satu kan imunitas kan ada- aja. Kalau Iya, dia ada orang yang- berharap dia bilang red flag, Iya, orang tapi- bau red flag. Tapi kan pertama gini, ada orang yang memang gak sadar dia bau. Gara-gara Oh, itu kan iya. imunitas. iya, Iya kan? Bukan imunitas bukannya sih. kebersihan kok ya? Hormon. Hormon. Ada ya? yang hormon. Oh. Makanya itu kan subjektif juga. Hormon kan. Hmm. Kalau itu dari hormon, pertama kalau dia memang orang kaya dan bau, berarti memang udah lu kurang ajar aja gitu. Lu padahal punya duit untuk perbaiki hormon lu gitu. Wow. Tapi kalau memang orang biasa dia nggak punya ekonomi untuk memperbaiki hormonnya, gimana gitu? Masa kita menjudge dia red flag banget nih orang? Paling kita cuma bisa bilang bau banget lu gitu, udah selesai gitu. Nah, red flag yang nggak bisa ditoleransi dalam hubungan adalah ketika dia nyampe kekerasan fisik, kekerasan mental gitu. Yang bahkan kita susah bertahan di dalamnya, yang bikin kita merintih di dalamnya, tau nggak? Itu bener-bener red flag. Jadi kalau masih hal-hal kecil, lu jangan langsung bilang red flag, yellow aja. Yellow aja, oke, ya. Karena sifatnya masih bisa diubah kan, Iya. Oh, berarti. masih ringan gitu loh. Ah. Kalau memang pertama gini, apalagi red flag yang menurut cewek? Bau badan itu masih bisa lah, ada pewangi sekarang. Red flag Kucel. di hubungan, berarti bersama pasangan. Sama Betul. pasangan, kita bahas sama pasangan. Karena Kelly bahas sama Jorok. pasangan nih. Bentar, saya nyari yang lain dulu. Karena yang kepikiran beda agama. Tapi itu kan ada yang oke, Beda ada yang, agama sih lu lebih ke ada yang oke, ada yang kurang enggak pinter juga. aja ya. Kurang pinter apa nih? Lu udah tahu Tuhan lu dua gitu loh. Dua iya. Tuhan yang lagi bersatu nih. Maksudnya gini, pemahaman lu tentang Tuhan dan dia aja udah berbeda gitu. Apalagi tentang orang tua gitu. Yang mengetahui anaknya beda agama. Itu aja udah berat gitu. Itu bukan lebih ke red flag sih. Stupid flag. Aduh. Semuanya tersinggung. Sorry kalau saya keras di situ gitu. Oke. Tapi susah gitu. Beda agama itu susah. Yang terjadi pun itu cuma satu dari sekian juta orang. Dan itu Berhasil memang, ya. ya kayak kemarin ada artis yang bercerai setelah menikah sekian puluh tahun. Anaknya udah gede-gede baru cerai gara-gara agama. Mereka awalnya bilang kita bisa toleransi. Kamu menjalani agama kamu, aku menjalani agama aku. Akhirnya pisah. Setelah sekian puluh tahun, anaknya udah gede-gede baru pisah. Jadi artinya susah kalau beda agama. Karena ada dua Tuhan yang mereka percaya di dalamnya. Susah bawa dua Tuhan gitu. Ya, betul. bukan lebih ke red flag lah Oke. gitu. Apalagi? Mungkin gini, kok saya tiba-tiba ngeblank. Kalau misalnya kayak cowok pamer-pamer gitu. Ya, Red itu flag. masih kayak narsistik ya. Iya. Narsisistik. Narsistik gitu. Iya. Bisa jadi. Karena ya kalau cowok udah pamer ya emang nggak bagus aja habitnya. Apa yang lu pamerin, kalau memang itu kerja keras lu ya nggak masalah, orang juga bisa lihat. Karena gini, kalau orang udah punya itu dari kerja kerasnya dia, biasanya susah pamernya. Kalau benar-benar dari kerja kerasnya dia ya. Pamernya elegan. Yang nggak norak gitu, yang kayak kalau memang itu dari hasil kerja kerasnya sendiri. Gue punya mobil loh, gue punya BMW loh. Bukan my daddy. Iya. My daddy Biasanya baru bought me Biasanya a new car. Iya. Biasanya kalau ada yang ngomong kayak gitu, BMW gue lagi ke parkirnya, bukan duit dia tuh biasanya. Dia nggak tahu arti kerja keras yang sesungguhnya.
Kalau memang itu arti dari kerja kerasnya dia biasanya nggak akan ngomong gitu. Elegan. Yes. Tiba-tiba parkir, titit selesai. Klakson gitu, titit gitu selesai. Udah gitu aja Pak pamernya. Orang-orang yang akan muji dia gitu. Jadi kalau udah sampai kayak situ ya bisa jadi red flag dan tergantung lu tinggal nilai karakternya aja. Baik nggak dijalanin hubungnya ke depan gitu loh. Untuk ke depan baik nggak untuk dijalanin hubungan sama dia gitu. Terus mau ditegur gak gitu. Iya, karena ya itu kan kalau dia bisa terima teguran ya berarti orang masih ada harapan nih. Tapi kalau memang enggak kok itu mobil aku mah gini sayang. Merendah untuk meroket. Iya. Nah, udah lu tinggalin dah tuh cowok dah yang kayak gitu. Kalau bicaranya semua tentang gua, tentang aku dan aku, kalau udah cowok dah atau cewek kalau udah ngomongin semua tentang gua, about yourself udah tinggalin. Tuhan aja nggak ngajarin kita tentang kita kan, tapi tentang orang lain kan. Yes. Nah di Kosiman ada pandangan ya tentang ini? Kenapa? Yang tadi yang tadi toleransi di dalam hubungan. Apa yang ditoleransi, Iya. apa yang tidak gitu. Yang bisa ditoleransi. Iya, apakah balik lagi ke individu masing-masing? Ya kayak Pada dia akhirnya bisa sih, toleransi untuk red flag apa gitu di iya, makanya individunya. pada akhirnya sih karena subjektif ya. Ya subjektif banget sih ini. Jadi akan balik ke diri sendiri yang tadi kayak kata Steven, setiap orang punya pandangan tentang red flag itu sendiri. Tapi memang yang gue pertegas adalah ketika sudah red flag itu benar-benar sampai menyakiti, Nah, ya. nah udah gitu. Itu udah batas toleransi sebenarnya. Ya. Di situlah maksimalnya gitu. Kalau masih hal-hal kecil-kecil dan masih kita bisa kompromi dan kita bisa ubah bareng-bareng ya nggak masalah aja sih. Kayak tadi bau badan kalau memang nih cowok memang nggak mau sadar ya, iya sih aku bau badan tapi ya udahlah gitu. Nah, lu mau sampai kapan hidup sama orang bau badan gitu? Iya. Kan lu bakal tidur sama dia bakal di samping lu. Kalau misalnya nikah ya, lu bakal sekamar sama dia terus bau badan dia menyengat terus sampai tidur capek juga kan? Masa iya lu pisah ranjang kan aneh. Nikah tapi pisah ranjang kan aneh kan? Gitu. Tapi mungkin ceweknya toleran kepada itu. Oke-oke aja gak? Ya susah Pakai ya. masker tiap ketemu kan. Iya, dia udah Selama masih bisa diubah ya nggak apa-apa lah. Tapi kalau memang dari orang yang nggak mau berubah, nah itu yang susah sebenarnya. Iya. Itu aja sih batas toleransi dari red flag itu aja sih. Kalau memang nih orang tidak mau berubah dan tidak sadar akan itu, ya itu udah tingkat red flag paling tinggi sih ya. Tapi kadang kita ngeliat orang tuh kayak nih orang red flag, gue maunya tuh ide gini. Tapi secara nggak sadar sebenarnya itu cuman keinginan kita doang juga sering gitu. Kayak misalnya masalah bayar bill gitu lah, first date gitu kan. Mungkin yang cewek pengennya yang cowok itu bayarin. Terus menurut dia kalau misalnya cowoknya nggak bayarin, itu berarti cowoknya red flag gitu. Kayak sesimpel itu dibilang red flag. Padahal kan bisa diomongin dulu kan. Terus kayak malah sebenarnya kalau I lihat dalam konteks ini, malah jadi kayak ceweknya yang red flag gitu. Dia ngecap si cowoknya red flag, tapi dia nggak ngomongin ke cowoknya juga gitu. Jadi Gitu. iya. Makanya tadi gue bilang kan, hati-hati kalau lu gunain kata-kata red flag sebenarnya. Iya. Semua kata-kata itu lah green flag, red flag gitu-gitu. Mending lu masukin dia ke nominasi yellow flag aja dulu gitu. Ke bendera kuning aja dulu gitu. Sama kayak lu mau belanja kan lu masukin keranjang kuning aja dulu gitu. Ada pilihan di situ kan. Lu bisa pertimbangin gue mau beli atau enggak sebenarnya. Gue mau check out atau enggak gitu. Makanya menarik kan. Kenapa semua ini bikinnya keranjang kuning? Karena untuk jadi bahan pertimbangan, gue akan check out atau tidak. Kebanyakan tidak check out. Iya kan? Di e-commerce begitu kan? Keranjang Bener kuning. lagi. Di TikTok keranjang kuning. Di Shopee keranjang kuning. Oren. Oren. Kurang lebih sama. Kuning-kuning lah. Di Shopee. Anak Shopee. Shopee ya. Iya. Iya gitu kan. Orang semua bilang itu keranjang kuning di seluruh Indonesia akan sepakat keranjang kuning itu belanjaan online. Untuk apa? Karena itu tadi kuning menggambarkan kehati-hatian kan. Makanya itulah dalam segi bisnis warna itu penting. Karena ada psikologi warna dalam penjualan, psikologi marketing. Sebenarnya gue tahu nih. Kenapa nih? Ada tuh, makanya itu penting banget. Nah, kalau dalam belanja aja lu tahu mengenai kehati-hatian, kenapa dalam hubungan enggak?
Wah, yes. Gitu loh. Yang paling penting adalah lu sadar betul. Jadi nggak semata-mata lu ketemu cowok ganteng bla 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 tiba-tiba ada satu hal yang tidak mengenakan, tiba-tiba lu bilang red flag gitu. Bisa aja di hari itu kayak masalah bayar bill, bisa aja dia ketinggalan dompet terus malu bilang gue tinggal dompet nih. Iya. Karena dia punya berpikiran berkali lipat, kalau gue ngomongin gue tinggalan dompet, gue bakal dijudge. Bisa Lupa, aja. lupa gitu. Iya, makanya kalau lu mau kenalin seseorang, bertemanlah dengan dia, walaupun lu tahu kalian itu lagi menjalani hubungan PDKT gitu. Tapi anggaplah dia bukan sebagai pasangan lu nanti, anggaplah dia di awal sebagai teman gitu. Itu yang paling penting. Kalau lu menganggap dia sebagai teman dan akan menjadi pasangan lu akan menilai karakter dia objektif. Sehingga lu bisa benar-benar menilai bagaimana cara dia berbicara, bagaimana dia cara dia membedah sebuah topik. Itu yang akan lu lihat bagaimana kedewasaan dia dalam membahas sesuatu, masa depan, bagaimana pemikiran dia tentang hidup, bagaimana pemikiran dia tentang relationship itu seperti apa. Itu yang paling penting daripada masalah bayar bill atau enggak. Wow. Itu sederhana banget. Iya, tapi kan itu bisa kita nilai dari cara dia bayar bill atau enggak. Bagaimana kan kita langsung bisa nilai kalau ini orang tidak akan provide kita nanti. Belum tentu. Ada orang yang provide lu dari awal, tapi yang dia butuhkan cuma badan lu. Banyak loh. Jadi jangan asal langsung secepat itu melabelkan segala sesuatu. Karena orang koko pun di kantor belajar itu gitu. Kita ada training, jangan dalam kepemimpinan kita jangan cepat labeling sesuatu untuk melabelkan sesuatu terhadap orang lain. Itu kita ada training itu di kantor untuk leader-leadernya. Nah, dalam hubungan pun begitu, dalam hal apapun itu begitu gitu. Lu jangan cepat melabelkan seseorang dan lu baru kenal, men. Baru pertama kali jalan, apa sih yang lu harapkan? Emang semua orang pertama kali jalan mengeluarkan 100% hidupnya? Enggak, semua itu tipuan di awal-awal. Kok harus jujur, semua yang di awal pertemuan itu tipuan. Kenapa gue bilang tipuan? Si cowok akan membuat dirinya paling ganteng hari itu, si cewek akan membuat dirinya paling cantik hari itu. Betul. Makeup yang sedemikian rupa, parfum yang sedemikian mahal, malah si cowok nggak pernah pakai parfum. Hari-harinya bisa aja. Iya. Tapi pas di hari itu, karena kok pernah ngalamin gini tau gak? Gimana ya, kalau kok pernah berpikir gini, gimana kalau one day aku ketemu cewek, aku harus ngapain? Apakah aku harus berpakaian tidak seperti pada biasanya? Apakah aku harus beli baju baru di Zara di hari itu juga? Terus apakah aku harus beli parfum mahal di hari itu juga? Karena waktu itu aku pernah searching kan, ketemu cewek dulu. Karena ada pembahasan first impression itu penting. Iya. Ada label itu kan, first impression itu penting. Ya memang penting. Dulu aku nggak ngerti tentang first impression itu. Makanya jadi karena hari itu aku belajar. Gue nggak bisa ngelakuin itu semua. Gue kalau ketemu cewek untuk first impression, gue nggak mau jadi orang lain. Merubah penampilan gue yang bukan gue. Karena gue gak nyaman. Misal kok nyamannya pakai baju hitam. Tiba-tiba suruh pakai baju pink. Yang karena kok tahu si cewek suka pink. Kan itu bukan diri kok. Untuk menyenangkan dia. Hubungan bukan tentang dia kan. Tentang kita dua nantinya. Itu tadi yang gue bilang. Kalau gue gak bisa merubah diri gue untuk dia gitu. Ya akhirnya gue belajar. Kalau gue ngelakuin itu akan buruk ke depannya. Kalau jadi. Iya. Gitu. Kalau jadi, karena aku akan menipu diri sendiri untuk menyenangkan dia kan. Akhirnya hubungan itu adalah dimulai dengan tipuan. Topeng. Makanya kalau sekarang akhirnya punya mindset, gue akan menjadi diri gue akan pakai sendal aja kalau ketemu cewek. Gue lebih nyaman, mungkin gue akan ke celana pendek doang, mungkin. Ya lu tinggal nilai gue aja, terserah lu mau nilai gue apa. Yang penting ketika kita ketemu, gue kan pengen jadi diri gue sendiri. Kemudian gue itu orangnya quality time. Yang pasti kita akan ngobrol banyak kalau ketemu. Koko akan jadi itu aja. Lu cukup first impression lu, gue akan arahin first impression lu dari pikiran, bukan dari mata lu. Wah. Laki-laki secara objektif
menilai lawan jenis dari matanya. Biar laki-laki yang melakukan itu. Lu cewek jangan. Gitu. Ya kadang-kadang ada juga cewek yang melakukan itu ya. Kayak look awalnya cowok ganteng nggak selalu ini teman-teman. Cowok yang ganteng banget itu nggak selalu seganteng itu karakternya. Kebanyakan yang red flag juga. Kok banyak kenal teman ya. Cowoknya red flag banget. Ya kemarin ada kejadian satu cewek gitu ya. Si cewek ini curhat-curhat sama gue gitu. Mantan orang di kantor. Mantan orang kantor kita lah, mantan karyawan. Jadi curhat. Ya aku mau nggak bisa ngasih pandangan yang objektif dong, harus yang subjektif gitu. Yang gue nggak bisa bilang ya lu tinggalin dia lah, enggak gitu, subjektif lah gitu. Nah intinya si cowok red flag karena dia lagi dekat sama si cewek ini, tapi dia punya sahabat cewek dan dia bisa dengan gampangnya lebih milih sahabatnya si cewek ini daripada si ceweknya ini sendiri gitu. Wow. Itu kan red flag banget kan yang Iya. tadi kita bahas juga Iya. dalam itu gitu. Nah itu nggak bisa lu kalau mau berpasangan lu nggak bisa punya sahabat cewek dah, punya sahabat lawan jenis nggak bisa dah, ribet. Mending lu sama-sama dewasa di situ. Itu udah dibahas di konten sebelumnya guys. Iya. Nah itu karena itu nggak baik. Tampangnya ganteng, orang kaya. Tapi itu red flag. Di bagian itu red flag. Makanya gue akhirnya bilang nanti lu bakal ngalamin begini. Di bulan keberapa lu bakal ngalamin ini. Kok cuma nggak bisa ngasih itu. Walaupun lu nggak percaya hari ini, lu akan ngalamin itu dan di hari lu ngalamin itu lu akan telepon gua. Beneran dia ngalamin. Dia nelpon. Nangis. Cowoknya begini. Nah, oke, terus gimana? Jam 1 pagi tuh. Iya. Oh, kita Tentu nelpon. enggak, ya kan? Kan dia- Kan gue bilang jadi apa? Jadi gimana? Udah ngalamin. Iya. Ya gitu. Jadi kalau memang sifatnya masih bisa ditoleransi dan tidak merubah diri lu sendiri ya it's okay lah gitu. Tapi kalau memang sifatnya udah benar-benar kayak tadi bilang sampai menyakiti, itu red flag yang terberat dan lu tinggalin lah. Jadi jangan cepat lu bilang sesuatu ini red flag, ini red flag. Padahal masih ringan banget konteksnya. Dia tidak mau bayar bill aja kan bisa jadi banyak pertimbangan ya. Kadang-kadang cowok menguji cewek loh. Setuju. Walaupun banyak cewek yang nggak setuju, yang kayak dibilang cowok kaya biasanya bawa yang benar-benar cari pasangan ya, dia akan membawa si cewek ini ke tempat-tempat sederhana, gitu. Yang kayak makan ayam di pinggir jalan lah, bagaimana pandangan si cewek tentang hal itu. Kadang-kadang ada cowok-cowok yang atas itu. Bagi cewek itu red flag. Apaan sih lu nguji-nguji gue? Ya wajar lah kan mau berhubungan. Sebenarnya bukan uji gitu. Sebenarnya pengen tahu aja karakter lu gimana. Itu karena si cowok kaya itu punya trust issue kan. Apakah nih cewek pengen dapat gua atau pengen dapat duit gua? Oh, iya. Iya kan. Kalau kita bisa pandang secara luas ya wajar aja itu terjadi gitu. Ya makanya bagaimana lu menyikapin aja sebenarnya. Kalau memang udah menyakiti tinggalin, itu aja intinya. Kalau si ceweknya terlalu cepat judgmental juga dia paling mikirnya kayak nih cowok udah kaya tapi pelit, red flag terus ditinggalin. Pasti gitu. Ya udah yang rugi lu Kira-kiranya. juga kan. Iya. Makanya belum tentu dia pelit sebenarnya. Bisa aja ya memang dia berpenghasilan baik, terus dia lagi benar-benar cari pasangan hidup yang benar-benar bisa nerima dia bukan gara-gara duitnya. Ya yang rugi lu juga kan. Nah, Coach Steven tadi garuk-garuk dia tadi ketawa-ketawa. Udah gatel kayak. Kira-kira apa? Coach Steven kayaknya mau menyimpulkan semuanya di Ya Pan, kepala nih. silakan Pan. Patah banget. Ini waktunya kamu Pan. Aduh. Enggak apa-apa dong. Hah? Silakan Coach Steven. Ya gitu ya. Intinya Mendengar itu ya. penjelasan Koyan ya. Jangan masukkan semuanya ke dalam red flag dulu, masukin semuanya ke dalam yellow flag Yellow terlebih flag aja. dahulu. Iya. Itu keren sih. Iya. Bahkan kalau menurut Ayah, bahkan sebenarnya kalau you nggak mau memperibet diri you sendiri, ya nggak usah pakai flag-flag kan. Iya, betul. Lebih baik kalian hapus aja flag-flag itu. Flagnya Frisian flag aja ya. Aduh. It's Iya. better. Boleh mungkin nanti di sini ada meja ya. Kita ada produk boleh. Bisa. Teman-teman yang di sana. Klik Tolong ya bayar panjang ya. kuning ya. Kalau yang ini nggak apa-apa nih di check out. Iya. Di Shopee tolong. Di Shopee, di live streaming. Live streaming Shopee. Streaming. Bos. Iya, jadi kayak bahkan nggak cuma kalian perlu ngehapus red flag, kayak bahkan kalau kalian lihat sikap-sikap bagus ya nggak usah lagi nyebut-nyebut green flag dan sebagainya macem. Mhm. Ya pada akhirnya kan
ini kan cuma istilah ya, kasarnya ya, flag itu. Ya kalau kita nggak usah ngikutin generasi yang muda-muda dengan istilah-istilah kalian, ya kita bisa membagi aja ke dalam karakter yang bisa kita toleransi dan enggak bukannya kita membagi-bagi flag ini. Betul. Ini kayak yang tadi dibilang mungkin kayak Koyan cerita tadi pengalaman temennya atau mungkin pengalaman Koyan kayak bisa aja kan. Ya bahkan kita hanya demi menciptakan impresi baik bagi orang-orang, baik dalam segi PDKT atau mungkin dalam pekerjaan, kita aja bisa menyamakan diri kita sebagai green flag. Padahal bisa aja kita sebenarnya red flag kan. Cuma karena kita tahu mindset orang kan kayak, wah gue harus jadi terlihat green flag nih. Malah itu jadi green flag yang dibuat-buat. Yes. Green flag yang semu. Wow. Jadi ya lebih baik kalian nggak usah pakai flag-flagan sekalian. Tapi ya lagi-lagi kalau emang menurut kalian penonton mungkin itu untuk membantu kalian memilah-milah, ya boleh. Kayak, Boleh. Ya, atau mempermudah gitu sih kan. iya, kalian bikin aja di buku kalian nih, daftar green Daftar. flag. Daftar green flag. Udah masuk red flag, buang. Red flag ini. Iya, yang pusing Jangan lupa diri lu bikin sendiri yellow-nya juga. tapi. Iya. Ujung-ujungnya pusing diri lu. Pada akhirnya kan itu segala sesuatu untuk membantu kita inilah ya. Kayak menghadapi masalah atau gitu-gitu. Kayak segala macam topik obrolan kita kan juga tujuannya ya mungkin buat membantu kalian lah memilah-milah hal yang baik dan benar. Bahkan kalau kalian gak cuma dalam hubungan atau dalam pertemanan atau perkantoran. Mungkin kalau kita tarik konteks lebih jauh, mungkin kalau kalian bisa pilah-pilah di mana contoh gereja yang green flag dan gereja yang red flag. Iya. Ya coba kalian berkreasi lah. Contoh gereja green flag. Iya. Pelayanan tidak dipaksa. Kita serahkan kepada mereka lah ya. Iya. Contoh gereja red flag. Apa kok? Wah. Banyak ya. Wow. Kemarin banyak tuh komen-komenan di TikTok kita tuh. Itu kayak rata-rata lagi banding-bandingin yellow dan red dan green tuh. Iya bener ya. Bener juga. Iya, mungkin kalau kalian mau kita bikin konten tentang gereja tentang gereja yang red flag dan gereja yang green flag, kalian ketik, Ya, Bang, komen. tolong Bang bikin konten. Seru nih Bang, kayaknya nih Bang. Seru nih Bang. Komen aja, bahas green flag gereja. Iya, Wih. Kasih contoh juga kalau boleh guys. iya. Kalau ada 100 orang yang komen gitu, Koyan yang buat. Kalau Sendiri. 100 orang. 100 orang. Ya, dari tadi sih kita udah ngebahas tentang red flag, green flag, dan yellow flag ya ujung-ujungnya. Kita ada menambah satu lagi yellow flag. Di mana yellow flag ini sebenarnya cukup krusial di sini ya. Nggak Kayak- pernah dibawa sama Iya, nggak orang. pernah dibawa. Jadi kayak intinya tuh Bikin-bikin kayak aja. yang penting itu segala sesuatu sifat orang lain itu kita masukkan dulu ke yellow flag-nya ya. Terus tadi juga disebut green flag, yellow flag itu cuma sekadar itu doang ya. Label aja. Label aja. Sebenarnya kalau itu mempersulit diri kita juga ya kayaknya. Iya kan. Jadi intinya dipertimbang-timbangkan dulu. Semuanya pasti ada itunya lah ya. Plus minusnya. Plus minusnya. Pasti. Terus kita juga balik lagi ke diri sendiri. Mungkin ada yang red flag mungkin Ko Steven, red flag saya, red flag Korean, red flag cewek berbeda-beda. Jadi ya kita harus nggak boleh berpatok kepada orang lain gitu ya. Tuh. Jadi closing saya tidak tahu closingnya. Bahkan kita juga harus tahu gak sih kayak kita tuh red flag-nya apa gitu. Apa bahkan kayak ya I juga tiba-tiba keinget red flag tuh bisa jadi nggak cuman kita ke orang lain tapi kita ke diri kita sendiri. Kayak bisa jadi ketika kita terlalu keras sama diri kita, kayak itu kan sebenarnya bisa red flag juga gitu kan. Jadi ya intinya mah sama. Jangan terlalu cepat ngejudge orang sebagai red flag atau green flag dan kayak jangan apa ya menganggap hal-hal red flag ini sebagai hal yang seenteng itu gitu, kayak orang gini dikit kita nggak suka ya, bukan nggak baik, kita sekedar nggak suka tapi kita dicap dia red flag. Jadi ya kita juga harus bisa koreksi diri kita, kita juga harus tahu apa sih yellow, green sama red flag-nya kita tuh apa gitu. Oke, mungkin segitu dari perbincangan tentang red flag kita. Kalau misalnya nanti memang ada yang ingin mau dibahas kayak yang tadi kan, ya siapa tahu ada yang tertarik. Green flag kalian gereja. boleh. Tahu. Ada yang ini komen, Kak tolong nilai dong yang green dan yang red. Ya, kalau Kita misalnya list nanti ya satu-satu. Kita list ya. Waduh. boleh nanti kalian komen. Kita di survei bawah. dulu nanti. Waduh. Boleh nanti kalian komen di bawah. Dan sekali lagi, ini dari diri kita masing-masing, red flag-nya, diskusinya. Jadi jangan ditelan mentah-mentah dan disaring sesuai dengan, ya bisa dibilang tadi kan subjektif, sesuai dengan opini kalian masing-masing lah ya. Dan
Buat kalian yang mungkin butuh tempat untuk bercerita, mungkin butuh teman, kalian boleh banget klik link di bawah ini nanti di deskripsi. Dan nanti akan ada dari tim kita yang menghubungi kalian. Oke, segitu untuk hari ini. See you on next history. Bye-bye. Bye-bye. Bye.